Shalom Bapak Ibu. Shalom. Siapa yang rindu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Kita percaya bahwa ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, apapun yang menjadi tantangan rintangan itu, pasti Tuhan memberikan cara yang tepat untuk kita untuk mendapatkan satu jawaban atas setiap pergumulan kita. Amin. Mungkin berbagai persoalan ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada yang memiliki satu tantangan tentang penyakit. Mungkin ada yang memiliki satu tantangan tentang ekonomi keuangan, bisa jadi. Mungkin tentang pekerjaan. Terkadang kita secara manusia kita tidak tahu apa maksud Tuhan atas setiap jalan kita. Namun satu hal, saat kita ngikut apa yang Roh Kudus mau atas hidup kita, disitulah Tuhan akan membawa kita pada satu jawaban yang ajaib. Amin. Kita mau bersama-sama membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kami hanya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berkaryalah atas setiap langkah kami Bapa. Dan kami percaya bahwa setiap jawaban-Mu itulah ajaib bagi kami Tuhan. Apapun caramu itu yang terbaik bagi kami Bapa. Ajar kami untuk kami terus berserah dan membawa Roh-Mu itu untuk memimpin setiap kami, setiap langkah kami Bapa. Kami percaya Engkaulah kami yang layak ditinggikan dan diagungkan karena setiap perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Karena kami terlalu percaya bahwa hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan anugerah-Mu itu benar-benar cukup bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang besar Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Katakan di hadapan Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan, Kau yang layak. Setulus hatimu katakan bagi Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan Yesus. Kau yang layak.
kami sembah. Setiap rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami terkagum atas setiap karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Sembah Dia, sembah Dia. Shakara rabaya si kiara la 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 kiara la 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 siara la maya si kiara la maya se ajar kami melihat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebab anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Engkau yang layak. Jangan hanya berdiam diri di hadapan Tuhan, bawa suara-Mu di hadapan Tuhan, bawa hati-Mu di hadapan Yesus. Kira nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang belum merasakan hadirat Tuhan hadir dalam hatimu. Sembah Dia, rasakan kasih-Nya begitu dalam hidup kita. Ampuni setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami di hadapan-Mu Bapa. Kira rapa papa ya si kira la bara ya si kira la ya si. Kira la ya si. Terkadang kami sadari Tuhan,
Saat berkat itu tertutup bagi kami Bapa. Mungkin semua hanya karena dosa kami. Mungkin hanya karena perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Yang membawa kutuk itu ada dalam hati dan diri kami Tuhan. Saat ini kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup memperbaharui setiap kami Bapa. Mengampuni kami Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Betapa rindu Allah memeluk kita Bapak Ibu. Betapa Allah rindu untuk kita terus berseru kepadanya. Mengandalkan Tuhan atas segalanya. Mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Hiralamayah syakararama. Yang Tuhan mau hanya satu, kita mau andalkan Tuhan. Jangan membawa setiap beban hidup kita dengan kita bawa dengan tangan kita sendiri. Namun Allah rindu untuk kita menyerahkan semuanya seutuhnya di bawah kaki Tuhan. Hiralamayah syakaralamayah si. Hiralamayah si kiaralamaya. Seberapa dalam Kau mengasihi Tuhan? Katakan bagi Tuhan, seberapa dalam Kau mengasihi Tuhan? Seberapa besar hatimu Kau serahkan seutuhnya bagi Tuhan? Apapun yang menjadi tantangan-rintangan dalam hidupmu, seberapa besar Kau mengandalkan Tuhan? Dan seberapa besar imanmu, iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Allah sanggup menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Bahkan yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia, itu yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Hiralamayashi. Kami percaya Engkau Allah kami yang terus akan mendengar setiap seruan kami Tuhan. Dan kami mau tenang, aman dalam naungan-Mu Bapa. Hiralabayashi kararabayashi. Jangan hanya berdiam diri di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Bapa Kau mendengar, amin, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Serukan di hadapan Tuhan bersama, katakan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja
bersamamu Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Apapun yang ada di depan kami Tuhan, kami percaya Bapa, karyamu siap dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu kami adalah umat-umat yang sudah Kau pilih Tuhan, yang menjadi umat pemenang-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersorak-sorai lebih dan lebih lagi Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa diberkati dengan penyembahan ini, kita mau katakan bersama, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, karena kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Allah, amin. Umat yang pasti diselamatkan atas hidup kita, amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagimu. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Serahkan lebih lagi bagi Tuhan. Mari bersama katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagimu. Lagi Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, Yesus. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kami percaya Kau sudah memilih kami Tuhan. Kami aman Tuhan dalam pilihan-Mu Bapa. Haleluya. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami Bapa, amin. Yesus, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan lama bagi Tuhan. Kami katakan bagi Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami Bapa, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah dan pujian kami. Haleluya. Karena Dialah kita adalah Allah yang terbesar dalam hidup kita. Siapa yang percaya bahwa Allah kita terbesar dalam hidup kita? Dia lebih besar dari apapun. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia.
Yesus. Katakan bagi Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Karena siapa? Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena apa? Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di. Ungkapkan bagi Tuhan, katakan, wow, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Lompat bagi Tuhan, siapa lompat bagi Tuhan? Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes, amen. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami berserah untuk duduk kembali. Bapa, Engkau Allah kami yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah kami ragu dan gentar Bapa. Karena setiap perbuatan-Mu itu Tuhan semakin ajaib dalam hidup kami Bapa. Semakin kami naik level, semakin kami melihat karya-Mu begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk semakin hari boleh semakin dibentuk, semakin lebih dan lebih lagi Tuhan. Masuk dalam setiap rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Biarkan Tuhan yang boleh pimpin kami Tuhan. Tuhan yang boleh tuntun kami untuk kami bisa memahami, untuk kami bisa mengerti Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami, ini sisa hidup kami Tuhan. Pakai kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mari pahami setiap panggilan kita di hadapan Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Amin. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Katakan bagi Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku.
Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Yesus, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas. Mari bersama bangkit berdiri, katakan bagi Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, Waktu dan buat kamu serahkan. utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Ini aku. Oh, utus kami. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Dengan iman percayamu katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Oh, sampai generasiku diselamatkan. Sembah Tuhan. Semuanya menyembah kepada Tuhan. Minta setiap kita punya hati yang membawa jiwa-jiwa. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Minta setiap kita haus dan lapar untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang masih ada di sekitar kita. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu sanak familimu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu kekasihmu, mungkin itu siapa rekan kerja dan orang-orang di sekitarmu. Minta sama Tuhan yang punya jiwa-jiwa itu untuk engkau diberikan hati yang rela untuk memberitakan, menjangkau mereka bagi Tuhan. Saat ini setiap kita yang mau dipakai, diurapi oleh Tuhan, angkat tangan kita ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa buat saudara dan saudara bisa ikuti saya. Tuhan Yesus, mau katakan, Tuhan Yesus, ini saatnya neraka kami kosongkan untuk kami bawa jiwa-jiwa yang haus lapar akan Engkau. Mereka yang mengalami beban berat, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami sakit penyakit. Ini saatnya Tuhan anugerahkan, Tuhan impartasikan kuasa sorga turun atas tangan-tangan kami, dijadikan tangan-tangan berkat yang berdoa bagi mereka, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang lemah dan mati sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua belah tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Jangan berkata mana mungkin, mana bisa.
Katakan terima kasih untuk pengurapan Tuhan. Terima kasih untuk impartasi sorga turun atas kami. Saat ini Tuhan, jamah setiap hati kami. Taruh tangan semua di dadamu masing-masing. Taruh buat kami hati yang berbelas kasih kepada jiwa-jiwa. Taruh kepada kami yang terus menangisi dalam doa-doa kami kepada jiwa-jiwa yang belum mendengar nama Tuhan, yang belum mengenal kasih Tuhan. Dan biar Engkau utus kami Tuhan, Engkau lengkapi kami Tuhan, Engkau urapi setiap mulut kami Tuhan. Tingkah laku kami boleh terbaca oleh banyak orang, menjadi kesaksian. Mereka akan melihat kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Posisi semula saudara, kita masih dalam doa. Saat ini Tuhan, bawa kami terus berjalan pada rencana-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Bawa kami terus fokus dengan Engkau, untuk tidak melihat ke kiri dan ke kanan, melihat kepada kenikmatan dan juga kemegahan duniawi. Tetapi bawa kami untuk terus fokus pada panggilan Engkau dalam hidup kami. Mari Tuhan, bawa setiap hati kami boleh mengerti akan hati Engkau. Untuk kami boleh terus Tuhan berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anugerah yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru, bahkan mujizat yang baru terus Engkau akan bukakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, setelah kami menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah buat setiap hati kami Tuhan. Isi setiap hati kami dengan kebenaran firman yang akan membuat kami Tuhan berjalan semakin hari semakin kuat pada setiap persoalan tantangan kehidupan kami. Kami tidak akan takut mara bahaya apapun sebab Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau menyertai kami, Engkau mengurapi kami, dan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan gagah perkasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama. Semua yang percaya katakan bersama. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, kalau bulan lalu kita sudah belajar satu tema bagaimana kehidupan kita yang memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Dan kemarin untuk menutupnya kita sudah belajar bagaimana kita bisa merdeka dari yang namanya amarah. Bagi saudara yang tidak hadir ya bisa mengklik di YouTube ya dan tulis GPI Bait Kudus dan situ akan muncul ya judul-judul tema-tema firman Tuhan yang dibagikan ya lewat YouTube ya sehingga banyak orang juga bisa terberkati. Nah, hari ini di bulan September kita akan belajar satu tema ya selama bulan ini adalah berjaga-jagalah di akhir zaman. Katakan bersama 2, 3. Berjaga-jagalah di akhir zaman ya. Baik, kita lebih dulu membaca di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Judul perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya ditulis nasihat supaya berjaga-jaga. Anda nanti Bapak Ibu Saudara membaca dengan Pak Frans ya dan nanti ayat 33-nya nanti saya akan sambung dengan ayat 34 terus gantian. Nanti ayat 37-nya kita akan membacanya bersama-sama ya. Markus pasal 13 ayat 33 sampai dengan 37. 2, 3. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah
sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, dan pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. 3, 2, 1. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kita baca sekali lagi ayat 37 ini. 2, 3. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus ya, ini adalah ucapan daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya dan sekarang terkhusus kepada kita semua, supaya saya dan saudara memiliki kehidupan berjaga-jaga. Sinonim atau padanan kata atau persamaan kata daripada berjaga-jagalah itu adalah bersiap-siaplah, ya, waspadalah, hati-hatilah, ya. Dan saya dan saudara ya diperintahkan oleh Tuhan, yang memerintahkan bukan Bu Evi tapi Tuhan Yesus, ya. Kata berjaga-jagalah itu sampai diulang tidak saja 1-2 kali. Kalau Anda dapati itu ya di ayat yang ke-33, hati-hatilah dan apa? Berjaga-jagalah. Kemudian ayat yang ke-35 ya. Karena itu apa? Berjaga-jagalah. Ayat yang ke-37 dikatakan apa? Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang apa? Berjaga-jagalah. Diulang ya, diulang sama Tuhan. Ini tentu adalah satu kalimat yang sangat penting. Kalau tidak penting tidak mungkin diulang sampai beberapa kali ya. Yesus mengulangnya, menegaskannya supaya saya dan saudara memiliki kehidupan berjaga-jagalah. Kenapa kita mesti berjaga-jaga di hari-hari ini, saudaraku? Kalau kita melihat hidup sekarang ini, saudaraku, bencana alam itu terjadi di mana-mana. Tidak saja di luar negeri tetapi juga ada di Indonesia, ya. Banjir bandang, kemudian apa? Tanah longsor, apalagi gunung meletus, ya. Itu jalan, rumah dan sebagainya bisa terseret, terbawa arus, jalan terbelah dan sebagainya. Dan bukan hanya itu saja, kita masuk dalam satu fase, ya, satu ancaman. Kalau kemarin ancaman COVID-19, COVID-19, ya. Nah, sekarang mulai masuk di dalam satu ancaman namanya adalah heat wave, yaitu satu ancaman tentang gelombang panas. Katakan gelombang panas. Nah, itu gelombang panas melanda, saudaraku, di benua Asia termasuk Indonesia sudah terjadi. Ya, kekeringan mulai terjadi. Harga beras naik enggak hari-hari ini, saudaraku, ya. Petani mulai pada menjerit, ya, harga gabah aja sudah mulai naik tinggi. Dan karena itu Bapak Presiden kita kemudian menggelontorkan itu namanya beras, ya, supaya rakyatnya, saudaraku, yang miskin dan sebagainya yang membutuhkan, ya, bisa tercukupi kehidupan mereka. Kemarau panjang, bukan hanya itu saja, wabah penyakit. Ya, karena yang namanya gelombang panas itu mulai terjadi. Di Ciputat kalau tidak salah saya pernah mencatat, dicatat di sana suhunya itu adalah 37 derajat Celcius. Dan kalau Anda baca atau lihat di YouTube, ya, tidak saja terjadi di Asia tetapi juga di benua Eropa dan juga di Amerika. Kanada dengan Hawaii itu tiba-tiba membara, ya, hutannya terbakar. Kemarin Agustus kemarin, ya, tanggal 20-an sekian itu Turki juga begitu, saudaraku. Bukan hanya itu saja, saudaraku, yang namanya gelombang panas itu juga melanda tidak hanya benua Asia, tidak hanya benua Eropa, juga Amerika. Kalau kita mungkin lihat, ya, di India, ya, itu ada aspal itu sampai apa, saudaraku? Saking panasnya, suhunya, apa yang terjadi? Membuat apa? Halo, lihat YouTube enggak ya? Mengelupaskan apa?
Kan kita pakai motor, pakai sepeda, pakai apalagi mobil, itu bannya kan dari apa saudaraku? Karet. Nah kalau kena panas gimana kira-kira? Waduh, hancur itu. Bukan hanya itu aja loh, yang mati juga ada saudaraku. Karena itu kita mesti berdoa ya hari-hari ini saudaraku, supaya yang namanya gelombang panas ya, itu juga mungkin kita kena imbasnya. Tetapi jangan sampailah seperti yang negara yang tadi saya sebutkan itu ya. Supaya ada yang namanya tiang awan, katakan tiang awan. Seperti Tuhan melindungi bangsa Israel. Ketika perjalanan 40 tahun ya, mereka dari Mesir ya, kemudian masuk ke tanah Kanaan, mereka sebenarnya hanya bisa jalan ya, menempuh perjalanan itu paling hanya 10 sampai ya 14 hari lah. Tetapi karena ketidaktaatan orang Israel, sukanya ngeluh, sukanya bersungut-sungut, sukanya menggerutu, maka mereka perjalanannya jadi panjang masuk ke tanah Kanaan itu. Tetapi Tuhan itu luar biasa sekali loh buat umatnya. Meski umatnya itu tidak taat, ya suka mereka itu uring-uringan, nyalahin Tuhan dan sebagainya, nyalahin keadaan, tapi tetap ada pemeliharaan Tuhan. Kalau siang mereka dijaga dengan namanya apa? Dengan namanya apa? Tiang awan, supaya mereka itu enggak kepanasan. Ya, kalau malam ya dingin luar biasa, karena itu bisa badai gurun itu datang ya, itu ekstrim dinginnya ya. Itu mereka dijaga oleh yang namanya tiang api. Nah kita minta saudaraku hari-hari ini supaya tiang awan ada di Indonesia. Wah yang amin 1-2 orang. Supaya tiang awan ada di Indonesia. Amin saudaraku. Sehingga rakyat Indonesia saudaraku, mereka bisa melihat bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup penuh kuasa. Dan doa orang benar itu adalah doa yang sungguh-sungguh ajaib kuasanya. Amin. Nah sekarang kita akan kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kita supaya berjaga-jaga di akhir zaman ini. Bencana alam sudah terjadi ya, kemudian badai panas, gelombang panas, ya kemudian yang namanya gunung es itu mulai berguguran, mencair, saudaraku bisa bayangkan air laut pasti akan tambah naik dan tidak mustahil itu yang namanya tsunami dan sebagainya saudaraku akan mudah sekali untuk menyerang jika ada yang namanya lempengan itu mulai bergeser dan ini memang sudah banyak terjadi. Bahkan saudaraku hari-hari ini kita banyak melihat seperti itu. Tetapi Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara ya bahwa kita mesti berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Goncang dunia ini sedang ada. Ekonomi juga begitu. Tetapi surat Ibrani, kitab Ibrani berkata dalam Ibrani 12 bahwa ada satu yang tidak pernah akan tergoncangkan. Namanya adalah kerajaan Allah Bapa kita di sorga. Amin saudaraku. Karena itu saudaraku lari kepada Tuhan. Hidup kita ini harus makin hari semakin hari bukan semakin jauh sama Tuhan. Hari-hari ini kita harus semakin dekat. Katakan semakin dekat. Dengan siapa dekatnya? Halo? Dengan Tuhan. Ya, saudara akan aman di situ. Ya, meskipun banyak badai tantangan terjadi, saudaraku, tetapi saya percaya ketika saya dan saudara mengutamakan Tuhan, pemeliharaan Tuhan seperti bangsa Israel akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, mari kita belajar dalam hidup ini, semakin hari jangan jauh dari Tuhan. Semakin tambah setia saudara sama Tuhan. Semakin tambah pengiringan saudara kepada Tuhan, pelayanan saudara kepada Tuhan, jam-jam doa saudara, jam-jam baca firman saudara. Mungkin Anda berkata, iya enak Bu Evi ngomong, kan Bu Evi itu kerjaannya ndak ada. Siapa bilang saudaraku, besok Jumat itu saya dari satu kota ke kota yang lain. Dari Solo kemudian ke Semarang, Semarang ke Salatiga, ya, dan baru balik lagi ke Solo. Dan itu hariannya saya modelnya juga seperti itu, pergi kemana ya. Kadang Pak Willy sudah sampai di rumah, Mam aku tidur sih ya, kecapean dia, lari sana lari sini saudaraku. Tiba-tiba itu sepeda motor Beat yang dikasih jemaat kira-kira dilihat sama Pak Willy, kilometernya kok sudah jauh banget ya. Berapa Pak? 60 berapa? 70 apa? Ribu.
Wah udah jauh banget, temennya Pak Willy bilang, weh aduh men ya. Ya kita bukan apa-apa, keluar kota kalau naik bis enggak pernah ya, mesti naik mobil. Tapi itu kemana-mana ya, ada aja yang diurus, ada aja yang didoakan. Tetapi saudaraku, saya harus belajar juga ngatur waktu. Ya, saya harus bangun lebih pagi. Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara tidak bisa, saudaraku, untuk atur waktu saudara, karena jam ini sudah ngatur anak, jam ini udah kerja ini, maka kita bisa ngatur dengan caranya bangun lebih pagi. Wah, semuanya diem, nunduk kepala. Bu Evi, aku udah bangun pagi. Jam berapa Anda bangun? Halo, di sini paling pagi siapa bangunnya? Berapa? Jam 4. Ada lagi yang lebih pagi dari Pak Seti? Jam 3. Ada lagi yang lebih pagi dari Pak Eros? Jam berapa? Jam 2. Siapa jam 2? Hah? Pak Nahason jam 2. Ada lebih pagi dari Pak Nahason, Pak Eros Gunawan sama Pak Seti? Saya 1:30, saudara. Bisa jam 12, bisa 11:30 ya, tidur dulu, terus kemudian nanti 11:30 bangun. Cuma mau nge-share ke grup itu kan ya sudah belum ganti hari gitu ya. Jadi tak tahan dulu ya. Nanti tunggu jam-jam 00 sekian gitu ya, atau jam 3. Nanti kalau handphone saudara ting gitu kan, wah kayaknya kok gimana ndak punya etika ya, pagi-pagi kok WA-an ya toh. Nah saudaraku, saya bangun mesti lebih pagi. Supaya apa? Supaya saya bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau enggak, kagak kuat saudaraku. Hari-hari ini goncangan banyak terjadi. Ya, hal-hal yang mungkin tantangan pergumulan tanpa kita minta itu bisa serangan datang dengan tiba-tiba. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini supaya kita berjaga-jaga. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Perihal apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita berjaga-jaga di akhir zaman ini, sehingga hidup saya dan saudara memiliki kehidupan yang kuat imannya. Ya, menghadapi segala tantangan badai apapun, Anda tetap kuat, bahkan menang menghadapi badai karena Yesus Kristus bersama dengan saudara. Nah, kita akan baca, coba Pak Frans baca ya, 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 8 ya. Kita akan belajar dari perikop ini. Ada 4 hal di situ saya mencatat ya, yang perlu kita lakukan di akhir zaman ini ya untuk berjaga-jaga. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 8. Mari Pak. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena yang akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, terima kasih Pak. Firman Tuhan berkata ya, di ayat yang kedua sampai dengan 4 ya, dari 2 Timotius 4. Poin yang pertama yang perlu kita lakukan di akhir zaman adalah mendalami firman Tuhan. Katakan bersama 2, 3. Kita harus mendalami firman Tuhan. Ayat 2 sampai dengan ayat 4 yang tadi kita dengarkan ya, Pak Fran bacakan ayat 2 sampai ayat 8 ya. Poin yang pertama adalah mendalami firman Tuhan. Dari ayat 2 sampai ayat 4 tadi dikatakan demikian. Beritakanlah apa? Firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan apa? Pengajaran. Kenapa? Karena akan datang waktunya. Waktu apa? Orang tidak dapat lagi apa? Menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut apa? Kehendaknya untuk memuaskan keinginannya siapa? Telinganya dia sendiri. Lanjut, mereka akan memalingkan mau mendengar ya dari kebenaran dan apa? Membukanya bagi dongeng. Membukanya bagi hal-hal yang sia-sia.
membukanya bagi hal-hal yang tidak benar. Nah, salah satu tanda zaman Yesus berkata dalam Injil Matius disebutkan bahwa muncul namanya nabi-nabi palsu. Muncul yang namanya guru-guru palsu. Muncul yang namanya penyesat. Mereka adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, orang-orang ini kemudian mereka menyebarkan ajarannya kemana-mana. Sekarang ada di YouTube. Begitu gampang sekarang orang bisa merekam dirinya, bisa merekam statementnya dia, perkataan dia, dan dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia. Kalau dulu kan susah ya, mau masuk di televisi aja mesti diapain saudaraku? Wah, lewat screening, lewat ini ya, bayar ini. Sekarang mah kagak saudaraku. Saudara punya handphone aja, terus saudara berdiri di depan handphone. Ya, saudara bisa khotbah enggak kira-kira? Loh, bisa enggak? Bisa. Jadi enggak ada mimbar ini aja, bisa khotbah. Pakai apa saudaraku? Handphone saudara. Dan itu bisa dilihat, ditonton, didengar oleh banyak orang di seluruh dunia. Tetapi hati-hati saudaraku. Orang Kristen ini seringkali mereka enggak selektif. Orang Kristen ini seringkali suka dengan sensasi. Orang Kristen ini seringkali suka dengan yang namanya hal-hal ya yang menyenangkan dengan telinganya. Kalau ditegur itu paling enggak suka, itu manusiawi normal. Tetapi saudaraku, kalau saudara sudah seperti ini dan terus menerus kehidupan saudara pengen yang enak dan enak saja, hati-hati saudaraku. Kekristenan saudara pasti tidak akan bertumbuh. Kekristenan saudara akan pasti mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran sesat hari-hari ini. Banyak sekali saudaraku. Berapa bulan yang lalu kita belajar ya tentang satu gereja. Nggak usah saya sebut namanya ya. Karena tadi pagi sudah saya sebut, kalau sekarang kan ada direkam. Ya. Gereja itu ya mempercayai bahwa Yesus Kristus itu sudah turun, sudah datang ke dunia ini dalam wujud seorang perempuan. Wah, kira-kira kalau kebenaran firman-Nya cocok enggak saudaraku? Halo, juru selamat kita itu siapa? Laki atau perempuan? Halo, yang mantep toh saudaraku. Karena saudara ngerti baca firman. Tidak sekedar diajar ya, saya pun bisa salah. Karena itu seringkali kalau saya ngajar saudara kan ayat yang dibaca. Ya. Jadi saudaraku, banyak orang sekarang juga ada yang namanya penginjilan arwah. Pernah dengar? Halo? Jadi dulu kalau mbahnya itu mati belum kenal Tuhan, ya kan sudah mati nih, engkongnya mati, maknya mati gitu ya, belum kenal Tuhan. Nah kemudian ya mereka ini diinjili. Mereka pakai pegangan itu di kitab Wahyu kalau enggak salah. Ya, Yesus turun ke dunia orang mati melepaskan ini dengan kunci maut. Ya, mereka pakai pegangannya itu. Tapi mereka lupa satu hal. Yesus turun masuk ketika dia ada di atas kayu salib, mati, dikuburkan. Memang turun ke alam maut. Tetapi dia tidak kemudian saudaraku sekalian mengajarkan kepada saya dan saudara, ayo nginjili sama orang-orang yang sudah mati. Orang mati itu sudah ada tempatnya. Kapan hari kan kita belajar itu ya. Jadi orang mati sudah finish di situ. Bertobat itu ketika hidup. Katakan bertobat ketika hidup. Bertobat ketika hidup. Kalau sudah mati, pintu pertobatan itu sudah tertutup. Karena itu tadi pujian tadi ya, membuat semangat kita itu membara gitu ya, membakar kita. Mungkin ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Ini saatnya saudaraku, beritakan tentang Yesus. Mungkin juga mereka tidak bisa diberitakan tentang Yesus, doakan. Tetap belum bisa, kasih hidup kita ini loh. Supaya mereka melihat Yesus lewat hidup kita. Seringkali orang tidak mengenal Tuhan, tidak mau mengenal Yesus, kenapa? Karena tingkah kita ini loh, ucapan kita ini loh. Satu saat saudaraku, ada seorang
di India, pernah dengar namanya Mahatma Gandhi? Ya, itu kan tokoh ya di India ya. Itu Mahatma Gandhi itu sangat terkesima loh. Sangat simpati dengan khotbah Yesus di bukit Matius 5 itu loh. Dan Mahatma Gandhi hampir percaya sama Yesus. Tapi saudaraku, ketika Mahatma Gandhi melihat perilakunya orang Kristen, perkataannya orang Kristen, hidupnya tidak membangun, hidupnya tidak membawa dampak yang baik. Akhirnya Mahatma Gandhi tidak jadi bertobat kenal Yesus. Banyak tokoh-tokoh juga, ya di Indonesia ini juga. Orang-orang Kristen sudah didudukkan di orang-orang penting di sekelilingnya. Tapi tidak bisa membawa dampak yang baik. Mereka malah korupsi, mereka malah melakukan hal-hal kejahatan. Akhirnya saudaraku, kesempatan itu lepas. Karena itu saudaraku, mari dalam hidup ini belajar hidup kita mendalami firman. Sehingga kita ngerti firman Tuhan. Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 14c dari Hosea pasal yang keempat dikatakan umat yang tidak berpengertian, umat yang tidak mengenal Tuhan itu akan runtuh, akan roboh, akan hancur. Sebaliknya Daniel 11:32 berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Karena itu saudaraku, hari-hari ini mari kita belajar lebih banyak baca Alkitab. Lebih banyak mendalami firman ya, agar kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat imannya, menjadi orang-orang Kristen yang tidak mudah ditipu oleh berbagai macam ajaran di sosial media dan lain sebagainya. Saya ingat satu saat ketika saya masih pernah bekerja ya sekitar 16 tahun ya, saya bekerja di salah satu perusahaan ya, dan saudaraku sekalian saya kerjaannya itu pegang duit. Dan saudaraku waktu itu belum ada zaman seperti sekarang ya. Kalau dimasukkan kalau seratusan itu misalnya 10 juta gitu ya, satu bendel itu kalau 5.000 ya berarti 500.000 gitu. Biasanya kalau bank itu kan ada mesinnya begitu ya Mas Fran. Nah nanti dia kalau ada sesuatu mencurigakan dia berhenti tek gitu kan. Nah terus diperiksa. Atau kalau sudah selesai 100 angkanya mati dia. Zaman dulu ketika saya bekerja, itu yang punya mesin itu hanya bank-bank. Kantor belum. Mungkin sekarang kantor atau sudah atau masih belum ya. Nah, saudaraku, zaman saya belum. Kita hanya mengandalkan insting, naluri. Ya, untuk ngecek uang itu palsu atau tidak. Karena begitu palsu, maka akibatnya apa? Saya mesti nombok. Nah, jadi saudaraku, saya hitung uang, belajar ngitung uang, 3 jari, 4 jari, sampai sekarang masih bisa ya. Jadi kalau ada penjualan mobil dan sebagainya ya, dengan uang yang banyak, saya mesti dibawa keluar kota dan sebagainya untuk ngitung supaya cepat. Itu tidak terjadi seperti itu saja saudaraku, mesti belajar. Setiap hari, setiap saat saya itu belajar seperti itu terus. Pernah juga saudaraku, kena. Tapi makin lama kulit itu akan makin bisa beradaptasi. Ya, kira-kira ketika ngitung gitu, Mas Fran suka ngitung enggak? Sini yang di bank mana aja ya selain Mas Fran? Ya, kalau pagi tadi ada. Ya, Mas Fran ngitung gitu, kerasa enggak? Oh mungkin licin atau ada serat gitu ya, mesti agak tek gitu ya. Langsung ditarik. Dulu pakai lampu sensor ya atau senter ultraviolet atau apa. Itu dari mana saudaraku? Dari setiap hari kita apa? Neliti atau kita pegang apa? Pegang uang. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Semakin kita ini hidup dekat sama Tuhan. Semakin kita ini mendalami firman. Semakin kita kenal firman. Kenapa seringkali orang Kristen khawatir dan takut? Karena tidak kenal siapa Tuhannya. Yang dikenal di gereja. Jadi Kristen kalau ke gereja. Tapi setelah keluar dari gereja, sami mawon.
sama saja dengan orang-orang tidak kenal Tuhan. Ya perkataannya, ya tingkah lakunya. Coba tengok kanan kirinya dan bilang itu bukan kamu. Amin, saudaraku. Mari belajar dalam hidup ini, semakin kenal Tuhan, saudara akan semakin, saudaraku, kuat, semakin percaya. Tantangan boleh datang apapun dalam hidup saudara. Oh kemarin minggu-minggu kemarin satu hal ya hari-hari itu membuat saya aduh kalau saya mungkin pikirin terus saudaraku. Yang tahu itu cuma anak saya sama suami saya. Ya, Pak Bendahara kemarin juga laporan itu ya. Laporannya ya simpan rahasia kita masing-masing ya Pak ya. Waduh saudaraku. Tapi saya percaya. Siapa yang saya layani, saya bekerja bukan untuk manusia, tapi bekerja untuk Tuhan yang hidup penuh kuasa. Dan sekarang selesai. Selesai semua saudaraku. Yang kemarin saya pikirin selesai. Yang menyelesaikan bukan saya, tapi Tuhan. Karena saya enggak kerja. Saya hanya pakai lutut saya hanya pakai hidup saya. Semangat, tidak pernah cerita siapapun ya. Kalau suami sama anak kan mesti ngerti ya toh. Pak Bendahara aja cuma sepintas aja ya yang tahu. Tetapi saudaraku sekalian, yang saya mau katakan adalah semakin kita mengenal firman, kita tahu siapa Tuhan kita. Tidak perlu takut jalani hidup ini. Amin. Amin saudaraku, tidak perlu takut. Ketika Pak Willy tiba-tiba saudaraku ngadepi, ngalami seperti itu. Ya saya nangis, tapi nangis enggak di depan dia, tambah down nanti dia. Saya nangis sama Lukas, nangis sama Tuhan. Seperti saya ini diserahin tiba-tiba perahu yang besar saudaraku. Itu masih 3 kali ibadah. Ya, perahu yang besar 3 kali karena bagian ini kan belum ada ya, dipakai untuk sekolah minggu. Jadi karena sudah dibuka 2 kali aja, nanti kalau sudah lebih ya kurang ya baru 3 kali gitu ya. Nah dulu 3 kali ibadah, jam 6 pagi, jam setengah 9 pagi, 5 sore, saya terus yang khotbah. Dan model saya khotbah ini bukan model semua sama, pagi, siang, sore sama, enggak saudaraku, beda. Dan saudaraku sekalian, saya hadapi itu bukan karena hebat saya hadapi karena Tuhan. Dan saya enggak pernah mikir Pak Willy bisa sembuh. Tetapi apa yang tidak pernah saya pikir, apa yang belum pernah saya lihat, apa yang belum muncul dalam hati saya, firman Tuhan katakan diberikan, disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu tidak perlu khawatir menjalani hari-hari hidupmu. Amin saudaraku. Karena engkau dalami firman, ngerti firman, kenal siapa Tuhanmu. Semakin intim, semakin akrab, semakin indah kehidupan saudara. Tak perlu engkau cemaskan apapun. Tuhan buat kita itu bukan iseng. Tuhan buat kita bukan dari barang rombengan rongsokan. Tuhan buat kita istimewa. Amin saudaraku. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa. Dibuat dengan tangan Tuhan sendiri, dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Kalau yang lain, ciptaan yang lain Tuhan hanya berfirman aja, jadilah terang, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Tapi saya dan saudara dibentuk khusus. Ayo bilang kiri kananmu, kamu berharga loh di mata Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Tugas kita cuma apa? Bersekutu dengan firman Tuhan. Amin saudaraku, terus melekat dengan firman-Nya. Karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika kita bersekutu dengan firman, tambah kuat. Bukan sesuatu yang natural, tapi supranatural. Sesuatu yang ajaib, yang maha itu ada dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan berkata, roh di dalammu lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Hal yang kedua adalah saya dan saudara mesti dalam kehidupan ini berjaga-jaga di akhir zaman ini melakukan yang namanya menguasai diri. Tidak saja mendalami firman, tidak saja mengerti firman, tidak saja kita belajar firman, tetapi kita ini harus disiplin rohani.
Ya, sehingga firman yang kita dengar oleh kuasa Roh Kudus, kita dimampukan. Dimampukan apa? Mengeluarkan, memunculkan buah roh. Karakter Tuhan itu muncul dalam hidup kita. Karakter itu penting loh saudaraku. Kalau saya dan saudara punya karakter, salah satunya adalah penguasaan diri. Saudara ketika mendengar firman, saudara menerapkan firman, dan saudara punya penguasaan diri, tahan nafsu, wah itu dahsyat loh. Hari-hari ini kalau orang tidak tahan nafsu, banyak masalah. Betul apa betul? Di jalan tidak tahan nafsu. Ya, kira-kira gimana saudaraku? Wah tensi jadi naik saudaraku. Disalib orang mungkin ya. Mungkin kita apa gitu ya, lagi meleng apa, disemprot sama orang di jalan. Wah kitanya panas ikut-ikutan. Nah kalau kemudian berhenti, tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, ya toh, kebut-kebutan, pernah kan di Solo terjadi seperti itu? Ya, sampai akhirnya itu ya dikejar terus. Itu orang Kristen loh yang lakukan itu, ya. Karena enggak tahan nafsu saudaraku. Enggak ada pengendalian diri, enggak ada penguasaan diri. Sampai rumahnya saudaraku dan sebagainya seperti Mapolresta sana, Manahan kan. Sampai mati loh itu, kena masalah, masuk penjara. Ayo coba bilang kiri kananmu, belajar menguasai diri. Di rumah lihat seperti ini, ya toh, tumpuan itu namanya piring kotor, baju kotor saudaraku. Lihat tagihan, ini waktunya jatuh tempo ya. Lihat dagangan belum laku, wah panas. Anak yang enggak ngerti apa-apa baru manggil Pak gitu ya. Padahal maksudnya itu tuh mau nunjukin nilai lo, nilainya bagus. Udah disemprot saudaraku. Ngapa? Pak. Kenapa saudaraku? Tidak bisa menguasai diri. Coba bilang kiri kanan lagi, ayo belajar penguasaan diri. Di gereja diajar firman. Di rumah lupa. Dan itu seumur hidup loh, harus punya 9 buah roh. Baca yuk 9 buah roh itu apa? Mas Fran, Galatia 5, supaya hafal ya, dihafalin tuh ya. Dan itu harus jangan dihafalin aja, itu ada dalam hidup kita. Mas Fran, Galatia 5, 22 dan 23, kalau enggak salah tuh ya, oh ya betul. Ya, apa saja buah roh itu yang harus ada dalam hidup kita apa? Mas Fran, baca Mas. Tetapi buah roh ialah Yang kasih, pertama apa? Kasih. Yang kedua? sukacita, Yes. damai sejahtera, kesabaran, Iya. kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berapa buah roh? 9. Harus ada dalam hidup kita. Ojo mung nek ning gereja we kasih pasti lemah lembut. Wah, lagune merdu. Neng omah saudaraku, kasihnya babuk hilang. Kasihnya pergi saudaraku. Cuma tinggal nama aja saudaraku. Tapi kasih itu harus ada. Belajar ngampuni, belajar memurah hati. Amin saudaraku. Jangan suka membenci. Biar langit itu runtuh. Biar dia sampai mati, aku tidak bisa ngampuni dia. Wah. Bilang kiri kanannya lagi, itu bukan kamu. Amin. Harus ada, setia. Kan harus jadi teladan toh. Tingkah laku kita, perkataan kita, ya, hidup kita. Amin. Kok semuanya aminnya loyo? Saya percaya kalau ini ada, rumah saudara jadi surga. Kalau rumahmu jadi surga, itu uang berkat. Nggak usah saudara ribet, bingung-bingung. Datang sendiri. Kayak magnet itu loh, you know magnet. Ada magnet terus besi-besi pada datang. Bener loh firman Tuhan bilang begitu. Ketika saya dan saudara taat sama firman, denger-dengeran nih Ulangan 28. Itu berkat seperti ngikutin kita. Berkat apa? Nah hal yang ketiga adalah
Saya dan saudara harus menunaikan tugas pelayanan dan penginjilan, ya. Ayat yang kelima dari 2 Timotius pasal yang keempat, mungkin bisa bantu ditayangkan Mas. Yang tadi dibaca Mas Fran tadi ya, 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini, setelah kita ya belajar tadi menguasai diri dalam segala hal, terus kemudian kita suruh apa? Sabar menderita, lanjut next. Lakukanlah apa? Pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas. Nah, ini yang ketiga. Poin yang ketiga adalah buka Mas, ya. Kita harus menunaikan apa? Tugas pelayanan dan penginjilan. Kekristenan itu ditandai dengan dua kata penting. Come, marilah, dan go, pergilah. Ya, Matius pasal yang ke-11 28 dikatakan, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka beban kita diangkat sama Tuhan. Kita jadi ringan hidup kita, ya. Meski tantangan ada, tetapi itu membuat saya dan saudara tetap belajar ada ketenangan, ya, ada kedamaian, tetap ada sukacita. Dan kemudian setelah kita mendapatkan itu, mendapatkan keselamatan dan sebagainya di dalam Tuhan, kata yang kedua setelah itu adalah go, pergi. Ya, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ya, bahwa saya dan saudara mesti pergi, katakan pergi. Bukan sekarang rame-rame bubaran aja, enggak. Pergi maksudnya kemana saudaraku? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan tugas pendeta saja. Memberitakan Injil adalah tugas gereja, tugas saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Jadi gereja bukan hanya bangunan ini, tapi gereja adalah saya dan saudara semua di sini. Engkau gereja Tuhan, amin. Nah itu tugas kita, beritakan Injil. Ya, baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil. Kenapa kita mesti memberitakan Injil? Karena yang namanya penginjilan itu darah hidupnya gereja. Katakan darah hidupnya gereja. Darah hidupnya gereja. Darah hidupnya saudara ini loh, gereja Tuhan. Jadi kalau saudara tidak memberitakan Injil, seperti zombie. Tahu zombie enggak saudaraku? Hidup, tapi apa? Mayat hidup. Sepertinya ke gereja, tapi engkau tidak pernah memberitakan Injil, engkau mayat hidup di hadapan Tuhan. Tidak ada darah kehidupan, karena memberitakan Injil itu darah kehidupannya gereja. Coba kalau saudara darahnya sudah tidak ngalir lagi. Mati kan? Betul? Halo, darahnya habis, mati enggak saudaraku? Mati. Demikian juga di hadapan Tuhan. Karena itu beritakan Injil. Gimana Bu Evi beritakan? Nanti ditangkap, nanti kena pasal. Ya saudara janganlah pakai kemudian, hai saudara-saudara kalau tidak bertobat mati loh masuk neraka. Ya jangan begitu, kena pasal saudara. Bagikan hidup saudara, katakan bagikan hidup kita. Ya, supaya orang bisa melihat Yesus. Ceritakan, dulu saya ini susah hidupnya. Saya ini dulu sakit ini, dokter sudah angkat tangan. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, saya sembuh. Saya diberkati, cerita saudaraku. Karena itu Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena itu mari belajar dalam hidup ini, beritakan Injil. Saksikan, ceritakan tentang Yesus. Amin saudaraku. Dan juga melayani, katakan melayani. Tadi kan selain memberitakan Injil kan tunaikan tugas pelayananmu. Masing-masing ini kita punya karunia loh. Ada yang karunia kata-kata hikmat, ya kan? Orang kalau deket saudara itu, wah serasa punya temen yang bisa ngasih ilham gitu loh ya. Bukan ilham nama orang ya, tapi maksudnya ada inspirasi gitu loh. Karena saudara ini punya kata-kata ini, kata-kata memberkati. Jangan saudara pakai kata-kata saudara, kata-kata melemahkan orang, ya, kata-kata ngutukin orang, ya, pakai kata-kata saudara berkat. Semua pasti punya karunia. Ada orang yang dikasih karunia itu tidak bisa melayani apa-apa, tapi bisanya pakai uangnya. Seperti siapa Bu Evi? Ada tuh di Alkitab. Namanya adalah Yohana. Ya, Ibu Yohana ini adalah istri dari si Kusa namanya. Kusa ini adalah bendaharanya Raja Herodes.
Ya, Yohana dengan juga Susana ya. Ini mereka dan para wanita yang lain ya, Injil Lukas berkata begitu, mereka melayani Tuhan dengan uang mereka. Jadi kadangkala ada orang tidak bisa melayani, tetapi bisa pakai uangnya untuk pekerjaan Tuhan, itu juga melayani loh. Ada juga yang doa, itu juga karunia loh. Ya, saudara ingat Musa kan? Musa ketika berdoa bangsa Israel menang. Begitu tangannya capek, turun, apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah. Akhirnya apa? Harun sama Hur sama-sama nopang Musa dan bangsa Israel bisa menang. Jadi orang masing-masing itu pasti punya karunia. Pakai karunia saudara untuk layani Tuhan. Amin saudaraku. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, tapi apapun karunia saudara, pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Membawa banyak jiwa. Yang terakhir yang keempat ya. Buka poin 4 Mas. Menyelesaikan apa? Pertandingan sampai akhir. Ayatnya di 6 dan 8 dari 2 Timotius 4 ya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan bilang begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Terus sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Baca sama-sama yuk ayat 8, 2, 3. Terus oleh siapa? Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, kepada Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Katakan bersama amin. Kehidupan perjalanan rohani kekristenan kita itu seperti perjalanan lari maraton. Rasul Paulus mengilustrasikan itu di 1 Korintus. Ketika lari saudaraku, pasti dalam pertandingan lari itu kita bisa capek. Kita bisa lelah, kita bisa kecewa, kita mungkin bisa pengen berhenti. Pasti terjadi. Ada satu siklus, ada satu titik kita sampai di poin itu. Tetapi kita ingat Tuhan segera datang kembali. Ada mahkota tersedia dalam hidupku. Karena itu kita mesti selesaikan pertandingan iman kita. Sampai titik darah penghabisan kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Langkah pertama itu penting. Tetapi langkah terakhir itu lebih penting. Karena itu mari dalam hidup ini saudaraku belajar untuk menuntaskan perjalanan hidup iman kita dengan sungguh-sungguh setia sampai mati. Seperti 40 orang Kristen Siberia. Satu saat ketika Siberia itu komunismenya masih merajalela, maka saudaraku tentara-tentara banyak menangkap orang Kristen. Dan satu saat ada 40 orang Kristen yang ditangkap dan kemudian mereka maaf kata disuruh telanjang semuanya 40 orang itu. Dan setelah mereka ditelanjangin semua, mereka suruh menyangkal Yesus. Kalau mereka tidak mau menyangkal Yesus, mereka akan ditembak mati satu-satu. Dan apa yang terjadi? 40 orang itu akhirnya saudaraku sekalian, mereka satu-satu ditembak mati. Karena ketika mereka ditanya, kamu mau enggak sangkal Yesus? Enggak mau, dar mati. Sampai ke orang yang ke-39, hanya kurang satu orang ini. Komandan daripada perwira pasukan itu, prajurit itu berkata, ini kamu sekarang tinggal satu loh. Sekarang sekali lagi, aku tanya sama kamu mau enggak lepaskan iman percayamu kepada Yesus? Sangkali Tuhanmu, kalau enggak kamu mati seperti teman-temanmu yang lain. Di tengah-tengah keheningan itu, sebelum si orang yang ke-40 ini menjawab, tiba-tiba ada satu orang dari belakang, seorang prajurit yang teriak sama komandan pasukan daripada tentara itu. Pak Komandan, saya aja yang mati. Wah, semua pada kaget kan. Ini kan orang komunis, tapi kenapa dia ngomong gitu? Dan dia berkata, saya juga percaya sama Yesus, saya aja yang mati.
Dan akhirnya orang ini benar-benar mati, dibunuh. Singkat kata, si orang ke-40 itu dilepaskan, dibebaskan. Dan orang ini yang menceritakan kronologi kenapa prajurit tentara Siberia itu dia bisa bertobat. Ternyata saudaraku, prajurit ini ketika menangkapi orang-orang Kristen dan kemudian mereka menelanjangi mereka di tengah-tengah salju, ya, itu mereka kedinginan luar biasa, sengaja seperti itu. Dan mereka ditembaki satu-satu itu, si prajurit yang ditembak yang ke orang 40 itu bisa dilepaskan, dia seperti melihat, ya, setiap kali orang ini mati, dor mati, itu ada yang namanya mahkota itu turun. Jadi ketika ini orang-orang dijajar-jajar 40 itu ada 40 mahkotanya satu-satu. Begitu dor mati, ini mahkotanya itu turun, slep di kepalanya orang yang mati itu. Langsung kedua seperti itu. Nah sekarang tinggal satu aja mahkota. Dan dia berkata ini saatnya supaya aku dapat mahkota itu. Karena itu dia berkata aku juga percaya Yesus. Aku aja yang mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Orang yang menuntaskan perjalanan hidupnya dengan sungguh-sungguh setia sampai akhir kepada Tuhan. Itu tidak main-main loh. Ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Semua orang kan pasti mati itu, betul? Mati bisa berbagai macam cara. Tapi apakah saya dan saudara ketika garis terakhir hidup kita, tidak usah ditembak saudaraku. Kita mengalami sakit, tidak sembuh-sembuh, masalah tidak selesai-selesai. Apakah saudara akan tinggalkan Tuhan? Itu yang perlu kita renungkan hari ini. Tapi firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Saat kita setia sampai garis akhir, ada yang namanya mahkota dalam hidup kita. Amin saudaraku, mahkota itu tidak bisa dibeli dengan dunia apapun, harga apapun yang ada di dunia ini. Karena itu mahkota hanya bisa diberi bagi orang yang setia sampai penghabisan nafas hidupnya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kau merasa berat dalam hidup, tetap setia sama Tuhan. Jangan lelah mengiring Tuhan. Jangan berhenti mengiring Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu kemudian engkau silau dengan dunia ini dan engkau tinggalkan pekerjaan pelayananmu, kesetiaanmu kepada Tuhan seperti Demas. Dia kemudian menggeluti dunianya, dia memikirkan dunia ini. Dan jangan sampai hidupmu seperti juga Yudas Iskariot yang akhirnya hidup menggantungkan diri. Tapi belajar seperti 40 orang Siberia itu. Yang berani mati untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya. Mau hidup di bumi, mau hidup di sorga. Tuhan tetap bisa memberkati kehidupan kita. Bahkan menyediakan mahkota tersedia dalam hidup kita. Karena itu saudaraku belajar. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Pemusik silakan maju ke depan. Berjaga-jagalah menjelang kedatangan Tuhan kembali. Sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan dengan apa yang pertama? Mendalami firman Tuhan. Yang kedua apa? Miliki penguasaan diri. Yang ketiga, menunaikan tugas pelayanan dan penginjilan. Serta yang keempat, selesaikan pertandingan sampai garis akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kita tidak mengalami yang namanya kenaikan ke surga atau pengangkatan ke surga, ya. Bersama-sama rapture. Tetapi bisa saja terjadi. Mungkin malam ini, mungkin besok, mungkin kapan. Kita tidak bisa ketemu lagi. Tetapi mari kita belajar. Kapanpun Yesus datang dalam hidup kita. Mau bersama-sama, mau pribadi. Kita siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Semuanya kita tidak kekal di bumi ini. Tetapi kita mau belajar saat Yesus datang dalam hidup kita. Mau secara pribadi, mau secara bersama-sama korporat dalam rapture, pengangkatan orang percaya ke surga. Kita ada di dalam hadiratnya Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala dan juga para pelayan sidang yang melayani bisa maju ke depan. Yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Wanita saja naikkan pujian untuk Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat saja naikkan pujian. Terlalu besar darah-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kita semua adalah orang-orang yang mempercayakan hidup kita pada Kristus Yesus Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Bersyukur kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan memampukan kita tetap berada di dalam kasih-Nya Tuhan. Saat ini dalam kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu tersedia di dalam Tuhan. Itu tersedia di dalam Tuhan. Maka sebab itu kita sandarkan hidup kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami menyandarkan hidup kepada Engkau Tuhan. Kami yang mempercayakan hidup kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tolong hidup kami percaya perlu Engkau, bersandar terus kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami hidup menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, berbagai macam penyakit Tuhan. Tapi kami percaya, ada kata-kata percaya, iman kami berkata bahwa kami hidup di akhir zaman ini
Kami adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Tuhan dan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Ada tudung perlindungan darah-Mu Yesus yang senantiasa melingkupi kami Tuhan. Kurabaka syakata karapakata karapakata kasikira kata karapaka. Mari kita minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Minta darah Yesus. Minta darah Yesus. Minta darah Yesus. Minta darah Yesus. Kurabakala paka sikira kata karapaka. Hena kasina kata karapakala pakayasi. Oh, darah-Mu Tuhan, darah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Iman kami begitu naik, percaya kami begitu naik, bahwa orang yang benar dalam Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan, pasti dijaga, disertai oleh Tuhan. Meskipun kami menghadapi persoalan yang begitu pelik, meskipun kami menghadapi setiap harinya menghadapi persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang lain muncul Tuhan. Tetapi kami percaya hidup di dalam Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup yang menyerahkan diri kepada Tuhan, pasti hidupnya akan Tuhan jaga dan lindungi. Sikirapakala. Angkat tanganmu. Bapa, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini kami semua yang ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Dan terus menanti-nantikan kedatangan-Mu kedua kali. Menjemput semua kami orang-orang percaya masuk dalam kesukaan yang besar Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Supaya kami tetap berada di jalan-Mu Tuhan, pengurapan dari Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Tuhan berkati tubuh dan darah Yesus yang sebentar kami akan menikmatinya Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan hidup kami. Darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci sudah menyempurnakan hidup kami. Tidak ada satupun seorang pun yang saat ini boleh berkata bahwa kami dikuduskan karena perbuatan kami, tetapi karena semata-mata karena pengorbanan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menerimanya dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Mari kita bangkit berdiri bersama. Siapa yang belum menerima tubuh dan darah Yesus, bisa angkat tangan, nanti para pelayan Tuhan akan melayani saudara. Ada yang belum menerima? Jika sudah kita menerimanya, kita siapkan untuk kita terima tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita. Sambil kita merenungkan, membayangkan roti yang padanya kita akan makan. Itu adalah tubuh Kristus, roti yang terpecah-pecah. Proses untuk menjadi sebuah roti dibentuk, diproses. Demikianlah tubuh Kristus dibentuk, diproses supaya kita yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh melihat dengan percaya dan iman kita berkata, tubuhmu Yesus yang kudus, yang sempurna itu akan menjadi satu dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, dan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, bukankah roti yang padanya kita pecah-pecahkan dan kita bagikan bersama, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Tubuh Kau telah menyatu dengan tubuh kami. Kami disempurnakan dalam tubuh Kristus. Ada tubuh-Mu yang suci, yang kudus, yang kami nikmati di dalam tubuh Kristus Yesus Tuhan. Dan saatnya juga kami akan minum darah-Mu. Tuhan, kami mengangkat pujian syukur, kami mengangkat cawan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat GB Bait Kudus yang diberkati Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan ucapan syukur, bukankah cawan itu menunjukkan bahwa darah Yesus adalah darah untuk penebusan kita semua? Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum darah Yesus. Kurabakala takashikenaka takatak. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji
katakan aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dimerdekakan karena pengorbanan-Mu, Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menjadi perlindungan, yang menjadi penjagaan buat kami. Ketika kami ada di luar, ada perlindungan darah-Mu, Yesus. Ketika kami di rumah, ketika kami sendirian, Tuhan, ada perlindungan darah-Mu, Yesus, yang melindungi kami dari mara bahaya, kecelakaan, dari roh maut, ataupun dari penyakit apapun, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Shalom Jemaat Bait Kudus yang penuh kasih dan diberkati Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi Anda yang setia beribadah. Jangan takut, ada penyertaan Tuhan senantiasa. Laporan keuangan gereja dan jadwal pelayan yang bertugas dapat dilihat di papan pengumuman gereja Bait Kudus dalam sepekan. Doa mujizat pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 04.30 atau jam 4:30 pagi. Ibadah wanita Bait Kudus setiap hari Rabu, Minggu kedua dan Minggu keempat jam 18.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 petang. Ibadah doa pemulihan setiap hari Jumat jam 18.00 atau pukul 6 petang. Buat kalian teman-teman Youth and Teens, setiap hari Sabtu pada minggu kedua dan keempat di jam 18 waktu Indonesia Barat, kami undang untuk join di ibadah Youth and Teens. Komsel. Jadwal dan kegiatan Komsel dapat dipantau melalui WA Group masing-masing Komsel. Persembahan Bait Kudus. Guna mendukung pelayanan Bait Kudus, jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GBI Bait Kudus dengan nomor rekening 078 012 8879 atau jemaat bisa juga memberikan persembahan secara konvensional dengan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Adapun sampul persembahan telah tersedia di sebelah kotak persembahan. Sepulang ibadah, jemaat yang rindu berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan sosial atau aksi diakonia dapat memberikan persembahan 2.000 ke dalam kotak aksi 2.000. Melalui aksi 2.000, kita telah belajar mengelola hal-hal kecil untuk menjadi berkat dan bermanfaat. Tetap semangat, selamat menikmati hari yang indah dan sukacita yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semuanya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan
sukacita di hati. Bersama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tambah semangat lagi, sukacita dalam Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua Bapak, sebelum kami mengakhiri dan kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, dan kembali ke rumah kami masing-masing dengan segala persoalan dan masalah, dan kami percaya Tuhan adalah jawaban bagi persoalan kami dan masalah dalam segala persoalan kami Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, berkati mereka karena kesetiaan dan kecintaan mereka di dalam Tuhan. Berkati ladang-ladang mereka, berkati yang menjadi mata pencaharian mereka, berkati kehidupan mereka. Kalau mungkin mereka mengalami sakit penyakit, Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Dan Engkau juga yang memberi pemulihan dalam hidup kami. Pemulihan dalam anak-anak kami, pemulihan di dalam keluarga kami Tuhan, pemulihan dalam seluruh kehidupan kami, ekonomi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, dan Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai, melindungi kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, semua doa kami mintakan dalam nama berkat anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur